Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nevi. Silakan duduk, Ibu. Terima kasih, Bu. Ibu, begini, saya minta waktunya sebentar dari Ibu. Begini Bu, ada rencana saya dengan Bu Mena mau melakukan coaching. Kan kebetulan Bu Mena itu adalah guru baru ya Bu di kita. Jadi Bu Mena minta bantuan kepada saya untuk melakukan coaching karena terkait dengan kondisi anak-anak yang di kelas Bu, seperti itu. Makanya saya ya bersedia, sekalian juga saya juga ya menambah wawasan saya saja Ibu. Begitu Ibu. Ya baik Bu Nevi, nggak apa-apa. Nanti saya akan coba untuk mendukung selama proses observasi. Nanti kompetensi apa yang sekiranya Bu Nevi ingin lebih dikembangkan di coaching ini nanti Bu Nevi? Kalau saya mungkin ya lebih hampir semuanya sih Bu, kayak kompetensi presentnya, terus saya juga ingin apa ya lebih memantapkan bagaimana mendengarkan aktif, lalu saya juga ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Tetapi ada hal yang paling saya harus apa ya Bu ya, harus fokuskan, yaitu terkait dengan fokus ya Bu ya, bagaimana saya harus present terhadap coaching saya gitu Bu. Oh baik, jadi harus yang kehadiran penuh, benar-benar fokus terhadap coachingnya ya. Iya betul Ibu. Ya baik Ibu, nggak apa-apa. Nanti coba nanti saya amati nanti bagaimana hasil coachingnya nanti ya Bu ya. Iya Ibu. Terima kasih Bu. Ibu kalau berkenan mungkin besok Ibu ya jam 8. Baik Bu. Ya mungkin bagusnya sih di ruang kaset ya Bu ya. Oke Bu Nevi, insyaallah besok ya jam 8 ya. Insyaallah saya akan hadir Bu. Terima kasih Bu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini Bu Mena. Bu Nevi, apa kabar? Duduk sini. Ya, terima kasih Bu Nevi. Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Nevi. Gimana Bu Nevi? Alhamdulillah baik. Iya Bu Nevi, maaf nih saya ganggu sebentar waktunya. Kemarin saya udah sempet bilangnya sama Bu Nevi ya, ingin ada yang mau diceritakan nih Bu, ada yang mau saya sharing sama Bu Nevi gitu. Oh iya, kebetulan di sini juga lagi ada Bu ini ya, Bu. Jadi tapi silakan cerita. Ya, maaf ya Bu Mika ya, bentar. Nah, silakan Bu. Terima kasih Bu. Jadi gini Bu, kemarin kan saya udah sempat ngomongnya sama Bu Nevi nih. Saya kan di sini baru ya Bu, baru 1,5 tahun mengajar di sini, seperti itu Bu. Nah, ketika pembelajaran ini Bu, ketika pembelajaran mata pelajaran saya nih Bu, siswa saya tuh, siswa di kelas tidak terlihat antusias Bu pada saat belajar. Mereka tuh seperti tidak bersemangat gitu. Kemudian mereka melakukan kegiatan lain pada saat pembelajaran saya, seperti misalnya menggambar, mendengarkan earphone gitu. Jadi saya pada saat pembelajaran kok siswanya tidak fokus seperti itu Bu. Begitu. Jadi nggak semangat gitu Bu, sayanya juga. Nah, boleh ya Ibu saya nanya-nanya. Terus ketika anak-anak melakukan itu, apa yang dilakukan oleh Bu Mena? Ketika mengajar ya Bu, saya pada saat mengajar Ibu, kemudian siswa terlihat melakukan kegiatan lain, langsung saya marahi Bu, karena saya bingung bagaimana menghadapi. Kadang saya jadi kesel gitu Bu, kok pada saat pembelajaran saya mereka malah fokusnya sama yang lain-lain gitu, malah menggambar, malah mendengarkan musik gitu, seperti itu Bu. Bahkan ada yang mengerjakan tugas dari mata pelajaran lain gitu Bu. Jadi saya marahi langsung gitu Bu. Ketika Bu Mena ngajar tuh apa yang Bu Mena lakukan? Saya biasanya ya Bu ya, saya biasanya mengajarnya menggunakan PPT Bu, menjelaskan slide seperti itu Bu. Kemudian saya tampilkan gitu loh slide. Mungkin awal-awal siswa tertarik Bu sama PPT gitu, walaupun tidak lama atau beberapa lama kemudian fokus mereka sudah beralih lagi gitu ke hal lain gitu.
bagus tapi kalau pakai PPT Bu Mena. Iya Bu, tapi mungkin media PPT ini mungkin saya kurang beragam kali ya Bu ya di dalamnya ya. Iya, mungkin. Karena mungkin Iya. masih belum menarik kali ya buat siswa ya, mungkin harusnya ditambahkan kali Bu gitu, bukan hanya PPT. Apa sebelumnya Bu Mena pernah melakukan apa tuh, ada asesmen diagnostik seperti itu? Oh iya, itu yang belum pernah Bu. Saya sebelum pembelajaran itu sepertinya belum pernah melakukan asesmen awal Bu memang, karena saya pikir siswa itu hampir semua sama gitu menurut saya. Maksudnya ketika saya belajar di kelas yang lain sepertinya siswanya sama seperti itu gitu menurut saya. Mungkin ya bisa dilakukan dulu tuh. Perlu dilakukan juga ya Bu ya, supaya tahu ya Bu mungkin Iya, ya. sebab ya tidak semua anak tuh ya apa tuh dia memiliki profil belajarnya yang di visual saja. Itu seperti yang kemarin kita ini ada pelatihan itu. Oh iya, diferensiasi itu ya Bu ya. Ada yang visual, auditory, ada yang kinestetis. Mungkin di situ anak-anak yang tidak bisa diam, ternyata dia masuknya ke kinestetis ini ya Bu. Jadi saya mungkin yang harus saya lakukan memang, saya belum pernah asesmen awal ini Bu. Mungkin saya nanti akan melakukan asesmen diagnostik awal untuk siswa-siswa untuk tahu apa minat mereka di arah mana, karakter belajar mereka seperti apa, seperti itu ya, kebutuhan belajar siswa. Kebetulan memang kemarin sudah belajar ini tapi penerapannya saya belum maksimal memang Bu. Jadi mungkin nanti akan saya maksimalkan lagi untuk penerapan kebutuhan belajar siswa ini atau pembelajaran yang berpihak pada siswa ini mungkin ya Bu ya. Atau yang lainnya mungkin saya harusnya menarik perhatian siswa dengan hal-hal yang menarik sepertinya Bu ya. Karena siswa kan kadang ada bosannya juga nih Bu. Dan ketika bosan mungkin melakukan apa gitu seperti itu ya Bu ya. Ibu mungkin iya, Bu Mena bisa sih melakukan ini ice breaking Bu Mena. Ice breaking ya Bu ya. Kalau sekarang kan zaman kurikulum merdeka banyak tuh yang sudah melakukan ice breaking. Memang fungsinya untuk supaya anak kembali lagi fokus, lebih menyenangkan, tidak ngantuk. Kalau anak sudah mulai ngantuk, boleh kita melakukan ice breaking. Nah, ice breaking ini sebenarnya bukan hanya oleh kita saja guru yang melakukan, kita bisa bergiliran dengan siswa. Jadi biar siswa juga lebih kreatif. Bagaimana nih? Bu Mena punya berapa ini ice breaking nih? Saya sudah pernah melakukan Bu ice breaking, cuma kan itu kan persiapannya, jadi anak kalau sudah dilakukan ice breaking itu dia sudah tahu besoknya bosan gitu Bu. Jadi memang harus beragam. Mungkin nanti saya akan libatkan siswa ya Bu ya untuk ice breaking. Saya buat seperti jadwal piket mungkin ya, minggu ini siapa, minggu ini siapa, seperti itu mungkin ya Bu, supaya anak nanti ketika pembelajaran sudah mulai ngantuk atau bosan, mereka bisa fokus kembali gitu. Mungkin yang selanjutnya selain ice breaking, mungkin saya juga akan melibatkan siswa nih Bu untuk konten pembelajaran. Nanti saya tanya dulu nih siswa maunya seperti apa, seperti itu kali ya Bu, karena saya baru, penyesuaiannya juga masih meraba-raba ya Bu kemarin. Jadi insya Allah deh saya akan belajar lagi pendekatan kepada siswa dulu nih Bu untuk kebutuhannya. Iya, nah Bu Mena udah bisa tuh buat menggambarkan apa yang akan dilakukan. Nah, bagaimana nih bagaimana cara mengaplikasikannya? Ya, mungkin pengaplikasiannya itu yang pertama, persiapan pembelajaran saya harus sudah tersusun sebelum pembelajaran ya Bu. Yang pertama saya harus melakukan diagnostik awal sebelum pembelajaran. Yang kedua mungkin saya harus menyiapkan atau menyediakan sumber belajar dan media yang beragam supaya anak mungkin tidak bosan dan bisa belajar sesuai dengan minat dan karakter mereka masing-masing. Yang ketiga mungkin saya harus mencari berbagai macam solusi yang menyenangkan siswa seperti ice breaking atau mungkin peregangan di kelas ketika sudah mulai bosan seperti itu ya Bu. Ya, yang keempat mungkin menyusun pembelajaran itu melibatkan siswa, seperti itu kali ya Bu yang saya lakukan sebaiknya. Iya, sudah lengkap sekali ya Bu Mena apa yang Bu Mena lakukan. Mudah-mudahan yang kedepannya anak-anak bisa belajar lebih menyenangkan lagi dengan Bu Mena. Bu Mena juga bisa menyiapkan pembelajaran lebih menarik lagi. Iya, semoga saja Bu. Iya. Begitu, ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa cukup ya Bu, sepertinya untuk apa yang tadi saya rencanakan dan saya ungkapkan ke Bu Nevi. Nanti insya Allah saya mulai rencanakan besok nih Bu untuk pelaksanaannya. Semoga tidak ada hambatan dan halangan seperti itu. Saya
nanti akan berusaha untuk mereka pulang. Nanti saya mungkin akan berkonsultasi lagi dengan Bu Nevi, mungkin butuh masukan lagi seperti itu. Nanti juga saya akan kirimkan link-link ice breaking ya. Iya siap. Kebetulan kemarin saya lagi lihat-lihat di YouTube, ya di TikTok tuh banyak terdapat ini yang ice breaking. Nanti saya share ke Terima kasih Bu Mena. Terima kasih Bu Nevi, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Nanti untuk selanjutnya boleh ya Bu, saya kalau misalnya mau sesi coaching lagi dengan Ibu. Boleh, saya juga nanti bisa berbagi pengalaman Bu Mena ke saya ke Bu Mena. Siap, saya siap mendengarkan juga Bu. Iya. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Mohon maaf saya ganggu waktu Ibu nih. Nggak apa-apa. Ya, makasih Ibu, saya pamit ya Bu, ada jam lagi. Iya, enggak. Assalamualaikum. Bu Mika, lupa saya. Maaf ya Bu. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu Nevi, alhamdulillah tadi coachingnya udah berjalan dengan lancar. Kalau menurut Bu Nevi sendiri, bagaimana Bu performa Bu Nevi saat melakukan percakapan coaching ini? Saya pikir tadi saya sudah melakukan apa yang dalam teknik tirta ya Bu ya. Saya sudah mencoba semaksimal mungkin seperti ya tadi berdasarkan tujuannya, terus ya itu udah Bu berusaha sesuai dengan tahapan tirta itu Bu. Oke, iya. Menurut Bu Nevi, mengapa Ibu bisa menilai demikian? Apalagi bisa Ibu menyimpulkan bahwa Ibu sudah sesuai nih dengan tahapan yang ada di alur tirta. Tadi saya sudah nanya ketika tadi Bu Mena datang tujuannya apa, dan ya Bu Mena menceritakan kalau dia akan bercerita tentang kendalanya dalam pembelajaran. Terus saya juga tadi sudah bisa mengidentifikasi apa yang terjadi pada Bu Mena. Kemudian tadi juga dari obrolan antara saya dengan Bu Mena, kita jadinya ada merencanakan ke depannya apa yang harus dilakukan. Dan di situ juga ada terbentuk ya Bu Mena mau tadi melakukan atau membuat menciptakan, dia mencari lagi tentang ice breaking, lalu melakukan asesmen diagnostik itu Bu, seperti itu. Makanya saya kira ya saya apa yang sudah saya lakukan tadi ketika coaching sudah sesuai dengan tahapan tirta atau alur tirta Ibu. Oke, baik Bu Nevi. Nah, sekarang kalau dari yang sudah Ibu sampaikan, menurut Ibu adakah hal yang masih perlu diperbaiki Bu? Sebetulnya saya suka sulit fokus Bu. Jadi saya butuh konsentrasi yang lebih untuk ketika Bu Mena cerita, saya berusaha untuk ngambil inti dari apa yang dikeluh kesahkan oleh Bu Mena itu Bu. Ya, baik. Nah, jadi memang kita perlu untuk fokus ya Bu Nevi ya. Jadi hadir penuh nih saat kita melakukan coaching ya Bu Nevi. Mungkin bisa Ibu sering melakukan teknik stop mungkin ya Bu Nevi ya. Jadi biar kita bisa benar-benar fokus terhadap apa yang akan kita lakukan. Iya Bu. Ya, baik Bu Nevi. Kemudian untuk kedepannya apa nih yang akan Bu Nevi lakukan agar nanti yang Ibu sampaikan tadi bahwa hal yang masih kurang, masih harus perbaiki apa? Ibu akan melakukan apa untuk memperbaiki hal tersebut? Iya. Mungkin yang tadi ya Bu ya, saya akan berusaha untuk fokus, yaitu saya caranya supaya saya lebih fokus mungkin dengan teknik stop tadi Bu. Saya akan setiap momen ya Bu ya, saya ketika ada sesuatu saya untuk lebih fokus, saya akan gunakan teknik stop. Dan saya pernah kemarin melakukan itu ya, memang lebih itu ya Bu, ketika kita pelatihan itu memang lebih jadi lebih konsentrasi Bu kita dalam melakukan suatu kegiatan. Nah ini juga nanti saya akan lakukan Ibu untuk supaya ketika saya nanti coaching lagi dengan Bu Mena ataupun dengan guru-guru lainnya, saya bisa lebih fokus dalam obrolan tersebut. Ya, baik Bu Nevi. Nah Bu Nevi, kita kan sudah melakukan
istilahnya penilaian bersama ya ini ya Bu ya, melakukan refleksi bersama. Nah, apa yang Bu Nevi dapatkan dari yang sudah kita obrolin ini Bu? Saya setelah melakukan obrolan dengan Ibu ataupun dengan Bu Mena, saya menilai kalau setiap individu itu memiliki potensi ya Bu ya. Betul. Dan itu potensi itu harus kita kembangkan, tidak bisa kita diamkan saja. Hmm. Lalu ya jika kita merasa ada yang kurang, tentunya kita harus mau memperbaikinya. Setidaknya kita sadari dulu Bu, sadari kalau memang kita melakukan kesalahan dan kita perbaiki, dan perbaikinya itu tidak bisa misalkan hanya satu orang saja, misal saya saja. Saya juga harus terbuka Bu dengan pendapat orang lain. Itu paling Bu. Ya, baik Bu Nevi, terima kasih sekali sudah berkenan untuk melakukan supervisi ini. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dalam melakukan coaching, terutama untuk pendidikan kita ya Bu Nevi ya. Iya, Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu ya sudah membimbing saya. Sama-sama Ibu. Ibu sehat terus ya Bu ya. Amin. Kita sama-sama ini ya Bu ya, sharing gitu ya Bu ya. Ibu, saya izin pamit Ibu. Baik Ibu, silakan. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Nevi. Waalaikumsalam, silakan Ya. masuk Bu. Terima Ke kasih sini. Bu Nevi. Maaf ya Bu ya. Iya. Ya. Enggak. Ada apa nih? Ya Bu Nevi, saya kan insya Allah besok nih rencana saya mau melakukan coaching Bu. Oh ya. Dengan seorang siswa yang memang sepertinya dia itu tidak punya kepercayaan diri yang baik Bu, gitu. Nah, saya mungkin mau meminta kesediaan Bu Nevi ya. Mungkin nanti memandu dan mungkin bisa memberikan nanti bagaimana coaching yang akan saya lakukan dengan siswa saya Bu Nevi. Baik-baik. Fokusnya tentang apa nih Bu Mika? Ya, fokusnya nanti tujuan yang akan kami lakukan dalam coaching itu adalah untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Oh, seperti itu. Iya. Kapan pelaksanaannya? Insya Allah besok Bu Nevi, besok pagi jam 9 mungkin Bu ya. Nama anaknya siapa? Nama anaknya Mena Bu. Oh iya Mena. Oke, Bang. Boleh disiapkan saja ya catatannya kayak gitu supaya nanti juga ada bukti lah, kalau kita sudah melakukan penanganan terhadap anak tersebut. Iya. Besok saya siapkan semua ya Bu Iya. Nanti mungkin kita bisa di ruangan Kaprodi mungkin ya. Boleh. Ya. Saya boleh. Nanti Bu Mika WA saya saja ya, takutnya saya lupa. Iya. Nanti saya kabarin lagi, ingatkan lagi ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa Bu Mika. Mungkin kita aja ya. Mana? Iya. Saya kembali ke ruangan dulu ya. Silakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nevi, Bu Mika. Waalaikumsalam. Ibu, Iya. maaf ganggu waktunya sedikit Bu. Ya, Mena silakan duduk. Ya, Ibu, terima kasih. Gimana kabarnya kamu Nak? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Oke, Mena, gimana? Ada yang mau disampaikan? Iya Bu, ini sebenarnya saya nggak enak ngomong sama Ibu. Sebelumnya saya mau minta maaf nih Bu. Iya. Terkait dengan lomba ya Bu, yang Ibu daftarkan saya itu ya Bu, lomba fotografi. Terkait lomba itu ya Bu, sebenarnya ada yang mengganggu pikiran saya Bu terkait dengan kompetisi fotografi itu Bu. Oh gitu. Jadi saya hari ini bawa formulirnya lagi nih Bu kepada Bu Mika. Bu Mika kemarin menyampaikan beberapa hari lalu kalau saya diminta untuk daftar kompetisi fotografi gitu Bu. Iya, benar, karena kan Ibu lihat Mena potensinya bagus tuh, berbakat tuh. Tapi saya sepertinya ingin mengundurkan diri Bu. Saya apa ya Bu ya? Saya kurang percaya diri Bu dengan lomba ini gitu. Jadi saya bawa formulirnya Bu. Saya ingin mengundurkan diri Bu sebetulnya Bu. Dan
Mena yang bikin merasa kurang percaya diri? Saya gimana ya Bu, saya merasa sepertinya masih belum memenuhi Bu untuk ikut kompetisi fotografi ini gitu. Saya masih ragu-ragu Bu, karena saya pernah ikut kompetisi sebelumnya, kemudian saya gagal, jadi saya ada rasa trauma sendiri gitu Bu, jadi khawatir gagal lagi gitu Bu untuk kompetisi ini gitu. Saya Jadi jadi ada rasa proud gitu iya ya, seperti ya. itu. Ibu mau nanya nih, di samping ada apa? Merasa kurang percaya diri, ragu-ragu, tapi ibu yakin sebetulnya Mena pasti bisa menilai nih kelebihan di diri Mena sebetulnya apa nih? Saya sebenarnya suka fotografi sih Bu, saya sering memotret banyak hal gitu seperti pemandangan atau apa hal-hal yang estetik gitu Bu. Kemudian saya posting di sosial media saya, di Instagram, di Facebook, dan banyak juga Bu saya pengikutnya yang sudah like gitu sebetulnya Bu. Untuk fotografi iya, saya iya. gitu Bu. Itu bagus sekali loh, berarti kan itu menunjukkan Iya bakat sih, kamu Bu. yang luar biasa loh nak, apalagi sampai di posting, kan berarti diakui tuh sama publik ya. Iya sih Bu. Nah, jadi sebetulnya ibu pikir Mena ini tinggal mengasah rasa percaya diri aja sih sebetulnya ya. Nah, bener nggak ya? Iya sih, Tinggal rasa Bu. percaya dirinya itu ditingkatin deh. Tapi saya takut Bu, kan saya kan pernah ikut fotografi juga Bu gitu, terus saya gagal, jadi saya perasaan saya kayak sepertinya saya takut gitu Bu, takut gagal Takut kembali. kalau jadi terulang lagi, gagal lagi gitu ya. Dan ini formulirnya juga belum ditandatangani Bu sama orang tua saya, karena saya sebenarnya ingin kesini ingin mengembalikan formulir ini ke Ibu gitu. Cuma belum tanda tangan Bu orang tua saya juga, saya tadi mau mengundurkan diri saja gitu Bu sebetulnya. Iya. Nah, begini Mena, jadi kan sebetulnya kenapa nih ibu pilih kamu kan karena bakatnya Mena itu sangat bagus. Ibu udah memantau nih dari sejak Mena awal ini udah kelihatan tuh suka banget fotografi, bagus hasil fotonya tuh kalau di pelajaran juga. Nah, makanya ibu pilih. Nah, kalau Mena mundur, ini sayang sekali nak, gitu ya. Jadi sebaiknya kalau ibu boleh memberikan Mena masukan gitu ya, alangkah lebih baiknya coba Mena untuk mengatasi, mungkin Mena tadi merasa apa? Merasa takut, merasa khawatir gitu ya. Coba yang pernah ibu ajarkan teknik stop itu coba Mena. Jadi coba untuk menenangkan diri, jadi untuk biar nanti nggak lagi merasa takut, nggak lagi merasa khawatir gitu, kalau kalah gimana gitu. Dan lagi sebaiknya jangan terlalu menang kalah di lomba itu nomor sekian aja Mena. Tapi kan saya takut mengecewakan Ibu dan sekolah Bu, seperti udah itu. maju dulu itu udah luar biasa. Gitu ya Bu. Jadi nanti di situ kan Mena mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang bermakna ya. Menang kalah itu nomor 100 sekian gitu. Ya. Baik Bu, jadi saya harus maju terus ya Bu ya, saya harus berani ya Bu. Tapi benar Bu, Ibu yakin Bu kalau saya fotonya bagus Bu? Yakin banget. Makanya kenapa langsung ibu pilih nama kamu, udah ini pokoknya Mena yang ikut. Saya berani tanggung jawab malahan, karena memang bakatnya luar biasa. Jadi tinggal pupuk aja nih rasa percaya dirinya, yakin Mena itu pasti bisa. Apalagi siswa SMK Mena kan harus punya ini ya, kepercayaan diri yang lebih daripada siswa yang lain. Kemudian harus berani dan harus mandiri. Ibu lihat kreativitas Mena juga udah bagus. Alhamdulillah, terima kasih Bu untuk kepercayaannya. Jadi saya nanti insya Allah mungkin akan membangun kepercayaan diri lagi saya nih Bu, kepercayaan saya supaya saya ada keberanian. Kemudian nanti saya mungkin langkah pertama saya ingin menunjukkan dulu Bu hasil fotografi saya ke Bu Mike sebelumnya, baru nanti besok mungkin keputusan saya untuk menyerahkan formulir ini yang sudah ditandatangani orang tua saya kasih Bu Mike. Tapi Ibu, saya ingin Ibu lihat dulu hasil postingan saya gitu Bu, supaya saya benar tidak, saya yakin nggak kalau hasil seperti ini menurut Ibu bagus tidak, karena kan harus ada foto baru Bu yang ditampilkan di kompetisi itu. Kemudian peralatan untuk fotografinya apakah memenuhi syarat, nanti saya juga harus minta saran Bu Mike juga gitu. Ibu tidak apa-apa, tidak keberatan kalau saya nanti akan banyak minta pertolongan Ibu untuk melihat apakah alat yang saya pakai terpenuhi, kemudian bagaimana
kompetisi gitu Bu. Iya, nggak apa-apa. Iya. Jadi nanti ya besok itu atau apa nanti Mena boleh minta tanda tangan orang tua dulu nih. Iya. Yang menyetujui Mena mau ikut lomba. Ibu udah seneng banget Mena. Dan lega nih ya Allah Mena mau ikut lomba ya. Nanti boleh dibawa ke sini hasil karya Mena yang terbaru. Iya. Apa ibu yakin itu yang terbaik ya Iya, Mena? tapi Ibu lihat dulu ya Bu ya. Oke. Nanti kalau misalnya menurut Ibu oke, insya Allah saya siap gitu Bu Boleh, memberanikan diri. boleh. Saya akan coba, kan saya dipercaya sama Bu Mika nih, saya juga nggak mau ngecewain Bu Mika. Saya akan coba untuk nanti memotret satu foto baru gitu, kemudian nanti saya tunjukkan ke Ibu ya Bu. Boleh ya. Berarti intinya Mena mau ya mewakili sekolah kita ya. Insya Allah Bu. Insya Allah. Iya, terima kasih sekali nih Ibu. Mena udah bangkit nih rasa percaya dirinya nih seperti ini ya. Ya Bu. Jadi untuk seterusnya Mena harus yakin dengan potensi dan kemampuan dirinya. Baik. Oke ya, Nak ya. Jadi ini formulirnya saya bawa lagi ya Bu. Doa lagi, Ya. tanda tangan sama orang tua dulu ya. Ya. Besok boleh kalau mau Ya. menunjukkan hasil karyanya pasti. Ya, untuk fotonya besok saya juga serahkan ke Ibu ya Bu berarti ya Bu. Boleh. Siap. Terima kasih Bu sebelumnya. Ya, sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Enggak apa-apa. Iya. Terima kasih Semangat Ibu, ya. saya pamit ya. Oke. Semangat. Terima kasih Pak Nevi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Mika tadi menurut Bu Mika performa Bu Mika ketika menghadapi Mena tadi bagaimana ya Bu Mika? Oh iya, Bu Nevi izin menyampaikan ya Bu ya. Jadi dari hasil coaching tadi itu saya sudah berusaha untuk bisa mengikuti model dari Ayu Tirta. Iya. Jadi saya sih merasanya sudah sesuai Bu. Gitu. Apa yang membuat Bu Mika berpendapat demikian? Iya, karena dari percakapan coaching tadi Bu, saya merasa dari tahapan-tahapan itu sudah saya lakukan, yaitu dari tujuan tadi saya sudah berusaha untuk membuat coaching tadi, membuat Mena tadi menyampaikan apa tujuan yang ingin dicapai oleh coaching tadi. Kemudian untuk identifikasi juga saya berusaha untuk menggali sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab atau menjadi hambatan bagi coaching ini sehingga dia kesulitan dalam mencapai tujuannya tersebut. Kemudian dari rencana aksi tadi alhamdulillah Mena sudah menyampaikan apa-apa langkah-langkah yang ingin dia lakukan agar intinya dia bisa untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya sehingga dia dapat menjadikan hobinya itu menjadi kompetisi yang positif di bagi siswa tersebut. Ya. Kemudian untuk yang tanggung jawabnya tadi juga dari coaching tadi saya sudah berusaha si coaching ini mau bertanggung jawab Bu Nevi. Alhamdulillah dia akhirnya mau mengikuti kompetisi ini, tumbuh rasa percaya dirinya dan dia mau minta izin ya tanda tangan dari orang tuanya. Kemudian dia ingin memperbaharui karyanya dan menunjukkan kepada saya rasa itu adalah bentuk tanggung jawab coaching untuk dapat mencapai tujuannya. Seperti itu Bu Nevi. Jadi saya merasa percakapan coaching tadi insya Allah sudah sesuai dengan alur kita. Oke. Boleh saya memberikan pendapatnya? Silakan Bu. Setelah tadi saya amati, saya perhatikan ya memang ya apa yang dilakukan oleh Bu Mika terhadap Mena tadi sudah sesuai dengan alur Tirta ya, dan itu sudah bagus sehingga menghasilkan anak tersebut muncul rasa percaya dirinya dan dari awal dia tidak mau ya tidak pede untuk mengikuti lomba, sekarang menjadi lebih pede lagi. Nah itu sudah Bu Mika lakukan dengan baik ya, begitu. Nah terkait misalnya ada nggak kira-kira dari Bu Mika yang harus diperbaiki ketika coaching tadi? Iya Bu Nevi, terkait dengan tadi proses coaching tadi, saya merasa memang saya harus memperbaiki fokus saya Bu. Kadang memang saya masih ya seperti terpecah-pecah Bu untuk yang dalam pikiran saya antara mungkin pekerjaan yang lain dengan fokus kepada siswa yang ingin untuk melaksanakan coaching ini Bu. Jadi ya itu saya kadang masih susah untuk fokus di satu hal saja untuk yang saya tangani. Oke, baik, saya catat dulu sebentar. Baik. Nah sekarang menurut Bu
Mika sendiri ya, apa yang Bu Mika peroleh dari apa yang sudah tadi lakukan dengan Menak? Jadi dari Bu Mikanya apa tuh kira-kira? Iya. Apa yang sudah saya lakukan bersama dengan Menak tadi, dengan coach tadi, saya bisa mendapatkan pembelajaran bahwa dibutuhkan suatu dibutuhkan suatu niat, suatu rencana dan tanggung jawab agar coach ini bisa untuk mencapai apa yang dia impikan atau apa goalsnya dia, tujuan dia itu tadi. Jadi benar-benar dia bisa merumuskan apa langkah-langkah yang ingin dia capai, dan dia juga harus tanggung jawab untuk mencapai langkah tersebut. Dan di samping itu dari sisi saya sendiri pun saya juga harus bisa benar-benar hadir penuh untuk memperhatikan coaching ini. Saya harus benar-benar bisa mendengarkan dengan aktif dan berusaha untuk menggali dan memberdayakan agar potensi dari coach ini dapat muncul dan si coach ini menyadari akan potensi tersebut. Oke, baik-baik ya. Yang Bu Mika lakukan sudah baik sekali. Mungkin nanti ke depannya lebih belajar untuk lebih fokus lagi ya Bu Mika. Ya paling itu saja ya Bu Mika. Sudah saya catat tadi apa yang sudah kita lakukan, perbaikannya ataupun tadi ke ininya apa yang hasil yang diperolehnya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya sama-sama dari Ibu sampaikan ini. Alhamdulillah bisa memberikan pencerahan pada saya. Nanti saya harus lebih fokus lagi untuk bisa berlatih coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Saya kembali lagi ke ruangan. Iya, Waalaikumsalam.